Assalamualaikum, halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Jumat tanggal 20 Juni 2025, saya sedang berada di Stasiun Gambir. Di video ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Pangandaran yang memiliki relasi Stasiun Gambir hingga Stasiun Banjar. Kereta Pangandaran ini akan berhenti di beberapa stasiun, yaitu start dari Gambir, kemudian berhenti di Jatinegara, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Padalarang, Cimahi, Bandung, Kiara Condong, Leles, Cibatu, Cibendeui, Tasikmalaya, Ciamis, dan terakhir Banjar. Untuk perjalanan kali ini saya nggak full trip ya, nggak Gambir sampai Banjar, tapi saya akan berhenti atau turun di stasiun Bandung nantinya. Nah, kereta api Pangandaran ini memiliki 3 kelas ya, ada kelas ekonomi premium, kelas eksekutif, dan di kelas panoramik. Nah, untuk perjalanan kali ini saya membeli tiket di kelas ekonomi premium dan dapat harga tiket untuk rute dari stasiun Gambir sampai stasiun Bandung itu Rp101.000. Nah, keretanya nanti akan diberangkatkan jam 8.30. Kereta api Pangandaran nanti ada di jalur 1 ya. Untuk masuk ke gate-nya tidak perlu check out tiket lagi ya, langsung deteksi wajah. Nah, itu akan terbuka secara otomatis. Tentunya dengan scan wajah ini proses boarding jadi lebih cepat dan lebih praktis ya. Nah, ini di tengah ini juga banyak jajanan. Kalau yang mau beli cemilan dulu, kalau saya udah nyiapin dari rumah tadi, jadi langsung naik lagi ke paling atas, langsung ke menuju peron. Nah, kereta Pangandaran yang akan kami naiki itu ada di jalur 1 ya, di sisi sebelah kanan. Kita nunggu di situ nanti. KRL komuter lain melintas langsung, jadi dia KRL ini tidak berhenti di stasiun Gambir ya. Nah, di jalur 1 udah masuk kereta api Parahyangan dari Bandung tujuan akhir stasiun Gambir ini. Nah, kereta Parahyangan ini setelah nanti turun penumpang, dia akan menjadi kereta api Pangandaran dengan tujuan Gambir stasiun Banjar. Jadi kereta ini nanti yang kita naiki ya. Jadi dia ganti nama aja dari Parahyangan terus berubah jadi kereta api Pangandaran. Mau coba lihat ke ujungnya sana dulu ya. Di jalur 2 ini kereta api Argo Bromo ya. Dia bawa ada kompartemen suitsnya, ada 2 kereta kompartemen suits. Urutan rangkaian kereta Pangandaran yang saya naik ini, di belakang lokomotif diikuti dengan kereta pembangkit, kemudian di belakang lagi kereta kelas panoramik, terus eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, kereta makan, dan premium 1, premium 2, premium 3, premium 4. Saya ada di kereta 4, jadi paling belakang sih. Jadi nanti seru nih, bisa backride, bisa sambil merekam lihat pemandangan dari belakang kereta saat berjalan. Saya coba mau lihat kereta makannya seperti apa. Nah, ini ada musola kecilnya. Nah, ini dalamnya seperti ini ya, kereta makannya.
Jadi konfigurasi kursi di kelas ekonomi premium itu dia separuh menghadap laju kereta, yang separuh lagi dia berjalan mundur. Kita paling kapasitas tempat duduk untuk kelas premium ini yaitu 80 ya. Sedangkan untuk yang kelas eksekutif itu 50 tempat duduk. Untuk kelas panoramik 38 tempat duduk. Ini yang toilet pria ya, dia pakainya kloset jongkok. Nah, sedangkan ini di sebelahnya toilet wanita, dia pakainya kloset duduk. Nah, di sini kita nggak bisa milih atau nggak bisa nentuin ya kalau untuk mau yang searah dengan laju kereta itu bangku nomor berapa, nomor kecil atau nomor besar, karena nomor urutannya tiap gerbong tuh suka diacak gitu. Jadi nggak ada rumus baku, nggak ada format bakunya. Jadi ya untung-untungan sih. Ada penampakan KRL baru yang dari Cina nih, CRRC. Saya belum pernah naik itu, kapan-kapan mesti nyoba naik nih, penasaran juga. Saya di kursi nomor 1, dan alhamdulillah dapat yang searah dengan arah laju kereta. Alhamdulillah tepat jam 8 lebih 30 menit kereta diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir, stasiun Banjar. Dan perkiraan tiba di stasiun Bandung yaitu pada pukul 11 lebih 43 menit. Dengan waktu tempuh yaitu sekitar 3 jam 13 menit. Untuk legroomnya lumayan ya, nggak mentok kursi depan, masih ada space. Ini juga udah disediakan kantong sampahnya. Ini juga terdapat colokan listriknya ya. Nah, ini hanya boleh untuk nyolokin ngecas HP, laptop sama tablet ya. Ini armrestnya bisa dinaikin atau diturunin. Dan kursinya juga bisa di reclining ya. Tapi nggak bisa rebah-rebah amat ya, mentok segitu. Saat ini kereta tiba di stasiun Jatinegara. Kereta diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Nah, ini ada momen yang paling seru ini. Jarang-jarang nih balapan sama KRL di sebelah kanan kita. Iya, KRL cepet. Kita juga ngebalap ini. Tapi top speednya dia kalah. Akhirnya bisa kita susul lagi KRL yang tadi.
Saat ini kereta tiba di stasiun Bekasi. Selepas stasiun Bekasi, di kereta udah mulai ngebut terus ya. Tadi sempat nyentuh angka 110 km per jam sih, cuman nggak sempet kerekam ini. Oke teman-teman, saya mau nyoba ke kereta makan ya. Saya mau lihat ada menu apa aja sih di kereta makannya. Ada tekwan, ada nasi goreng, nasi merah. Ini minumnya. Ada yang minuman dingin juga. Udah cuma itu aja. Ini yang paket-paket nih, ada pepes, ada bakso, nasi goreng bakso. Setelah saya bingung mau beli jajan apa, akhirnya ya udah saya memutuskan untuk beli kopi cappuccino aja. Nah ini harganya segini nih, Rp14.000 ya. Saat ini kereta tiba di stasiun Karawang. Melintas langsung di stasiun Cikampek. Cikampek ya? Cikampek ya? Oh Cikampek ya. Tiba di stasiun Purwakarta.
saran saya buat teman-teman yang bepergian naik kereta di jalur ini, terutama antara Jakarta Bandung ya. Nah, mulai selepas stasiun Purwakarta sampai Padalarang tuh saran saya jangan tidur deh, karena pemandangannya bagus banget. Itu di bawah bisa kita lihat jalan tol Cipularang ya. Jalur kereta api cepat bus Jakarta Bandung. Selepas stasiun Pleret ini siap-siap ya, kita akan melewati jembatan Cisomang, yang mana jembatan ini jembatan kereta api tertinggi di Indonesia yang masih aktif. Itu tingginya hampir 100 meter. Sasak Saat. Jadi terowongan kereta api Sasak Saat ini dulunya merupakan terowongan kereta yang masih aktif, yang terpanjang yang ada di Indonesia. Itu 950 meter panjangnya. Sebenarnya ada yang lebih panjang lagi waktu itu, yaitu terowongan Wilhelmina, yang mana panjangnya 1,1 km. Namun terowongan Wilhelmina ini sudah tidak aktif. Namun terowongan Sasak Saat ini akhirnya rekornya dikalahkan atau sekarang dipecahkan oleh terowongan kereta cepat Jakarta Bandung, terowongan kereta bus yang panjangnya mencapai 4,4 km, berlokasi di Cikalong Wetan. Beda apa? Terowongan apa di Sasak Saat? Tahu, saya baru pertama kali lewat jalur ini. Sebelumnya utara, terus ini kan jalur tengah. Tengah apa selatan? Selatan, selatan. Saya baru kedua sih ke Cimahi dong. Tahun berapa dulu? 14 atau 15. Ya, masih KA dulu.
Saat ini kereta melewati jembatan Cirangrang. Tampak di atas kita itu ada jalan tol Purbalenyi, tol Cipularang. Saat ini kita berada di atas jembatan Cikubang, di mana jembatan kereta api Cikubang ini adalah jembatan kereta terpanjang di Indonesia yang masih aktif. Itu panjangnya mencapai 300 meter. Padalarang, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda. Tiba di stasiun Padalarang. Komuter lain Bandung Raya. Komuter lain Bandung Raya nih. Itu di atas kita jalur kereta api cepat Jakarta Bandung, kereta Wus. Kereta tiba di stasiun Cimahi. Stasiun Cimahi, silakan. Stasiun Cimahi. Alhamdulillah kereta telah tiba di stasiun Bandung, yang mana saya mengakhiri perjalanan saya sampai
di stasiun ini aja ya. Jadi saya nggak ikut lanjut Kereta sampai ke Bandung stasiun Raya Banjar. meninggalkan stasiun Bandung. Tiba di stasiun Bandung ini jam 11 lebih 45 menit. Jadi telat dikit ya, telat 2 menit dari jadwal seharusnya. Nah, dari stasiun Bandung ini saya akan Pintu selatan. lanjutkan perjalanan pintu menuju utara ya? ke tempat Pintu kos utara aja? anak saya ya, di daerah Bandung Selatan, terusan Buah Batu, Bojongsong sana. Jadi saya akan naik bus Transmetro Pasundan rute koridor 3D. Saya naiknya dari pintu utara stasiunnya. Jadi keluar nanti kita lewat pintu utara. Transmetro Pasundan. Kita lanjut naik Transmetro Pasundan. Nah, teman-teman juga dari stasiun ini mungkin kalau ada yang mau keliling-keliling Bandung lebih efektif bisa juga sewa motor ya. Di sini saya lihat di Maps banyak yang menyewakan motor. Saya rencana juga mau cari sewaan motor mungkin, tapi nggak di sekitar stasiun ya. Mungkin nanti saya coba cari yang dekat tempat kos anak saya aja. Ya, kelewat. Itu lewat. Dia berhentinya mana? Sini. Sebelah sana. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Transmetro Pasundan bisa nunggunya di halte ini yang ada gambar ininya. Bus stop dekat pintu keluar, depannya Loko Cafe. Seberangnya Hotel Grand Sofia. Bisnya sudah datang. Nah, kita bisa bayar pakai ini ya, kartu elektronik, kartu uang elektronik. Bisa Brizi, Mandiri, Flash atau tap cash BNI dan lain sebagainya. Nah, untuk tarifnya di sini flat ya, yaitu Rp4.900, jauh dekat sama aja. Untuk penginapan selama di Bandung, jadinya saya numpang nginep di tempat kos anak saya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.